Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya di mata kuliah analisa numerik atau sering disebut sebagai metode numerik. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem persamaan simultan. Di metode ini hampir mirip seperti metode eliminasi Gauss, di mana perbedaannya itu hanyalah pada titik awal untuk penulisan kondisi awal untuk semua persamaan simultan. Jadi kalau di dalam eliminasi Gauss, kondisi awal persamaan simultan kita set semuanya ke dalam bentuk persamaan konstanta, artinya nilai x1, x2, x3 dan seterusnya harus sama dengan 0. Tapi kalau di dalam sistem persamaan simultan ini kita akan mencoba menggunakan persamaan Gauss-Seidel, di mana titik awalnya yaitu kita menggunakan 0 hanya untuk satu variabel saja. Misalkan kita ambil contoh x1 untuk awal 0, kemudian kita masukkan ke persamaan, kemudian kita peroleh nilai x2 dan seterusnya. Baik, jadi pada sistem persamaan linear kita sudah tahu bahwa sistem persamaan linear bentuk umumnya adalah seperti ini: A11 x1 ditambah A12 x2 ditambah A13 x3 ditambah dan seterusnya A1n xn sama dengan C1 dan seterusnya gitu ya. Nah, apabila satu persamaan maka disebut sebagai persamaan tunggal. Apabila banyak persamaan, misalkan ini sampai ordernya itu m, n, ya, maka ini disebut sebagai sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear ini dapat kita ubah ke dalam bentuk matrik. Artinya, apabila matrik ini ya dikalikan dengan matrik yang kedua akan sama dengan matrik ketiga, di mana matrik pertama itu adalah matrik yang berisi konstanta atau eigen nilai dari masing-masing variabel yang ada di dalam matrik. Ya, ini semua konstantanya ya. Ini adalah konstanta. Nah, ini adalah variabelnya, variabel. Jadi kalau misalkan matrik ini dikalikan matrik ini, hasilnya adalah nilai hasilnya, yaitu konstanta C. Baik, pada penyelesaian untuk metode persamaan linear simultan ini, selain menggunakan eliminasi Gauss, kita menggunakan Gauss-Seidel. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan koefisien relaksasi. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas untuk permasalahan sistem persamaan linear yang simultan dengan menggunakan Gauss-Seidel. Baik, nah sebelumnya kita sering menggunakan penyelesaian untuk sistem persamaan linear yang simultan ini dengan men-set nilai awal untuk x1 sama dengan x2 sama dengan x3, ini sama dengan xn, harus diset dengan nilai sama dengan 0. Nah, ternyata metode ini berlainan dan kita bisa menggunakan metode yang lain, yaitu kita bisa menggunakan iterasi Gauss-Seidel. Nah, Gauss-Seidel ini pertama kali ini dicetuskan oleh Gauss-Jordan dan Gauss-Naif karena metode ini menggunakan iterasi dan menentukan nilai harga x1, x2, x3 sampai dengan xn. Jadi caranya seperti ini. Kita beli harga awal x1 sama dengan x2 sama dengan x3 sama dengan xn sama dengan 0. Itu ya. Ini harga awalnya. Nah, perbedaannya untuk eliminasi Gauss, kalau harga xl-nya awalnya itu 0, maka akan kita temukan gitu ya. X1-nya berapa, x2-nya berapa dan seterusnya. Nah, jadi dari sini kita hitung karena x2 sama dengan x3 sama dengan xn sama dengan 0, maka kita peroleh nilai x1 adalah ini. Nah, kemudian x1 baru yang diperoleh dari tahap 2 ini digunakan untuk menghitung x2. Nah, perbedaannya kalau untuk eliminasi Gauss, x2 ini diperoleh dari x1 sama dengan 0, x3 sama dengan 0, x4 sama dengan 0 dan seterusnya, xn sama dengan 0. Tapi dalam Gauss-Seidel, x1 kita peroleh kondisi awalnya itu adalah tetap kita set 0, tapi di x1 kita peroleh. Nah, x1 ini langsung dipakai ke persamaan yang lain untuk menghitung x2. Nah, jadinya seperti ini. x2 diperoleh adalah ini, bukan konstanta. Kalau dalam eliminasi Gauss, x2 adalah konstanta, tapi di sini ada variabelnya, variabel x1 ya. Nah, x3 sama dengan 0, x4 sama dengan 0 sampai xn sama dengan 0, tapi x1-nya tidak. X1 itu berasal dari perhitungan dari tahap yang awal tadi. Nah, dari tahap yang kedua tadi.
Oke, nah terus X1, X2 sudah kita temukan. Kemudian kita menghitung X3. Nah, X3, X1-nya diketahui, X2 diketahui. Kemudian X4-nya karena tidak diketahui, ini merupakan kondisi awal, kita set nilainya sama dengan 0. Kemudian X5 juga sama dengan 0 sampai dengan Xn sama dengan 0. Nah, jadi untuk nilai X3 rumusnya adalah ini. Nah, metode ini disebut sebagai Gauss-Seidel, ya. Baik, nah cara ini diteruskan untuk sampai pada variabel ke n. Jadi secara umum rumusnya adalah ini, ya. Xn sama dengan Cn dikurangi A11 X1 dikurangi A12 X2 dikurangi dan seterusnya sampai dengan A1n-1 kalikan Xn-1 dibagi ANN, ya. Ini adalah untuk Gauss-Seidel. Baik, di dalam metode iterasi, baik itu eliminasi Gauss maupun Gauss-Seidel, kita selalu bisa mencari nilai kesalahan iterasi. Nah, kesalahan iterasi ini dirumuskan sebagai berikut, ya, yaitu X baru dikurangi X lama dibagi dengan X baru dikalikan 100%. Ini kesalahan iterasi. Nah, untuk iterasi Gauss-Seidel, penghentian iterasi ini dapat kita set secara otomatis. Kalau di dalam algoritma eliminasi Gauss sebelumnya, iterasi itu dihentikan sesuai dengan kehendak kita. Kita ingin melakukan sampai dengan iterasi keempat, maka setelah iterasi keempat, iterasi dihentikan. Terus kita ingin menghitung sampai iterasi kelima, setelah iterasi kelima, iterasi dihentikan. Tapi di dalam menggunakan metode tingkat kesalahan, kita bisa men-setting, ya. Nah, kalau misalkan seperti ini, nah nilai kesalahan, yaitu ya nilai kesalahan perhitungan ini akan lebih kecil daripada nilai kesalahan S, ya, sebenarnya. Jadi seperti itu nilai kesalahan relat yang ditentukan, ya. Jadi ini adalah nilai relat yang ditentukan, ya. Baik, sebagai contoh ya. Ini adalah perhitungan, ini yang ditentukan. Sebagai contoh, diketahui X1 ditambah 7X2 dikurangi 3X3 sama dengan min 51. 4X1 dikurangi 4X2 ditambah 9X3 sama dengan 61. Dan seterusnya, ya. Kemudian ini kita buat ke dalam bentuk matrik seperti ini, ya. Ini hanya untuk ini saja, untuk mempermudah kita mana yang memisahkan, untuk mempermudah kita untuk memisahkan mana yang elemen, mana yang konstanta, mana yang variabel. Misalnya seperti ini, ya. Kita tentukan ini nilainya adalah tingkat kesalahan yang kita inginkan 5%, ya. Nah, jadi ini perhitungan akan dihentikan kalau tingkat kesalahannya itu sudah kurang dari 5%, ya. Nah, ini epsilon S-nya. Maaf, salah ketik epsilon S-nya. Baik, nah kita lakukan iterasi pertama. Kita set semua variabel sama dengan 0. Kita hitung X1 sama 51. Kemudian kita hitung X2, ya. Nilai X1-nya dimasukkan, ya. Dari eliminasi 51 masukkan ke sini, ketemu X2. Kemudian kita hitung X3. X1, X2 dari atas dimasukkan ke sini. Kemudian yang ini dimasukkan ke sini. Nah, ini ketemu nilai X3. Nah, oke. Iterasi kedua, ya. X1, X2, X3 diketahui kan? Nah, kita gunakan rumus X1 sama dengan ini karena ininya sudah diketahui semua, ya. Nah, hasilnya adalah ini. X1 ini dimasukkan ke dalam rumus yang baru. Nah, jangan ngambil X1 yang lama, tapi X3-nya yang lama, gitu, ya. Oke, kemudian masukkan lagi, ini ketemu X2, X2-nya masukkan ke sini, X1-nya pakai yang mana? Pakai yang ini. Nah, ketemu ini. Tuh. Baik, perhitungan seperti ini terus dilakukan sampai tingkat kesalahannya itu lebih kecil daripada tingkat kesalahan yang kita tentukan. Itu 5%, gitu, ya. Nah, ini sebagai contoh untuk kasus yang di atas, saya coba menggunakan script Skylab, ya. Silahkan dicoba script ini di Skylab masing-masing.
Kemudian hasilnya silakan dilaporkan di kolom komentar. Baik, pertemuan minggu ini saya tidak akan banyak-banyak. Silakan pelajari PowerPoint dan pelajari video penjelasan kalau masih kurang jelas, kalau masih kurang cukup. Kemudian yang berikutnya silakan coba skrip ini dan tulis di kolom komentar ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.